Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan satu manajemen tools yang umum namun bermanfaat sekali dalam pengelolaan kinerja organisasi. Tools ini diberi nama sebagai Stakeholder Management. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran umum mengenai Stakeholder Management, kapan kita menggunakan Stakeholder Management, bagaimana kita menggunakan stakeholder management, dan final analysis, pro and cons terkait dengan stakeholder management. Konsep dari stakeholder management adalah setiap perusahaan berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu yang berupa individu, baik itu yang berupa grup, perusahaan, organisasi pemerintah, lingkungan, komunitas, maupun yang lain-lainnya. Tapi setiap organisasi atau perusahaan pasti berinteraksi dengan kelompok atau individu tersebut. Nah, beberapa hubungan yang terjadi dalam hal ini adalah bisa yang sifatnya intensional maupun tidak intensional gitu ya. Tapi setiap perusahaan itu pasti berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, stakeholder management merupakan manajemen tool yang digunakan untuk mengidentifikasi interest atau ekspektasi dari masing-masing stakeholder perusahaan. Misalnya, government, apa sih ekspektasinya terhadap perusahaan? Customer, apa ekspektasinya gitu ya? Misalnya community, apa ekspektasinya gitu ya? Misalnya ada kelompok-kelompok yang lain, apa ekspektasi mereka? Apa interest mereka terhadap organisasi atau perusahaan? Nah, selain itu, stakeholder management ini juga bisa kita gunakan gitu ya untuk mengidentifikasi bagaimana stakeholders tersebut terhubung gitu ya. Jadi mereka bagaimana sih hubungan antara stakeholder dengan perusahaan ini gitu ya. Selain itu juga bagaimana keterhubungan antar stakeholder itu sendiri gitu ya. Bagaimana clusternya gitu ya. Selain itu, stakeholder management ini juga bisa kita gunakan gitu ya untuk meng-capture kontribusi apa yang bisa diberikan oleh masing-masing stakeholder. Jadi mereka nggak hanya punya interest gitu ya, tapi mereka juga bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan dan juga kebaikan organisasi. Nah, tool inilah yang bisa kita gunakan untuk menangkap kontribusi apa yang bisa mereka berikan ke organisasi. Nah, yang terakhir, stakeholder management ini juga bisa bermanfaat gitu ya untuk merumuskan aksi yang sesuai gitu ya, untuk masing-masing stakeholder. Kita identifikasi ekspektasinya, keterhubungannya, kontribusinya, dan juga kita treatment organisasi terhadap masing-masing stakeholder itu seharusnya bagaimana. Nah, itu adalah kurang lebih gambaran gitu ya mengenai dari stakeholder management. Stakeholder management ini sesuai digunakan gitu ya ketika perusahaan itu akan meningkatkan kualitas hubungannya dengan stakeholders sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kepuasan dari stakeholder terhadap perusahaan. Ini adalah konsepnya. Jadi ketika kita ingin ada misalnya stakeholder yang nggak satisfied dengan perusahaan, ada perubahan stakeholder atau ada perbedaan interest dan segala macamnya, kita bisa menggunakan tool ini gitu ya sebagai salah satu metode agar mereka stakeholder perusahaan itu puas atau lebih puas terhadap apa yang kita berikan ke mereka. Nah, ada beberapa tahap gitu ya terkait dengan implementasi dari stakeholder management. Yang pertama, kita yang paling penting adalah mengidentifikasi siapa sebenarnya stakeholder dari perusahaan kita gitu. Banyak sekali stakeholder dari perusahaan kita atau organisasi, baik itu yang internal maupun eksternal. Di internal pasti ada employee, ada serikat kerja, ada manajemen, dan segala macamnya. Di luar kita melihat adanya supplier, adanya customer, adanya regulator, adanya community, adanya business parties yang lain, dan segala macamnya. Kita identifikasi sebanyak mungkin gitu ya, yang mungkin mereka memiliki interest dan juga bisa berkontribusi terhadap organisasi. Nah, setelah kita identifikasi siapa stakeholder, biasanya langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengelompokan dari stakeholder tersebut. Nah, ini penting gitu ya, kunci gitu ya. Kita melakukan pengelompokan suatu stakeholder itu ada kriterianya gitu ya. Yang pertama, kita menggunakan kriteria power dari stakeholders ini dalam mempengaruhi perusahaan. Seberapa kuat mereka bisa mempengaruhi perusahaan.
Misalnya kita adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, gitu, seperti itu. Berarti memang pemerintah itu memiliki power terhadap perusahaan ini. Atau kalau kita private gitu ya, di mana kita mendapatkan modal dari publik, nah berarti shareholders itu memiliki power gitu ya terhadap kelangsungan perusahaan. Jadi yang pertama kita gunakan adalah kriteria power itu. Nah, yang kedua, kita juga menggunakan kriteria berupa legitimasi gitu ya antara hubungan stakeholders dengan perusahaan. Seberapa legitimate gitu ya stakeholder itu. Apakah itu sifatnya keterhubungannya itu hanya informal ataukah memang legitimate yang dilindungi dengan misalnya undang-undang dan segala macamnya. Semakin legitimate hubungannya, maka akan semakin kuat. Nah, yang ketiga, kita menggunakan kriterianya itu biasanya adalah urgensi gitu ya, urgensi tuntutan stakeholders terhadap organisasi gitu ya, dan bagaimana sensitivity permintaan tersebut terhadap apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi semakin urgent gitu ya, semakin penting tuntutan dari stakeholder, biasanya stakeholder tersebut memiliki klasifikasi yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan tiga hal tersebut, power dalam mempengaruhi perusahaan, legitimasi hubungan, dan juga urgensi, kita bisa melakukan pengelompokan gitu ya. Stakeholders yang memiliki skor tinggi itu adalah stakeholder yang mendapatkan nilai tertinggi terhadap tiga kriteria tersebut. Nah, ini kita kelompokkan gitu ya, bagaimana masing-masing stakeholder tersebut. Yang memiliki nilai tinggi kita sebut sebagai crucial partner gitu ya. Sedangkan yang memiliki skor rendah ini kita sebut sebagai latent stakeholder. Nah, stakeholder ya ada gitu ya, tapi nggak terlalu tinggi gitu ya ininya ke kita, pengaruhnya, powernya, legitimasinya, dan juga urgensinya ke perusahaan. Nah, dalam hal ini, interest dari crucial partner inilah yang harus menjadi fokus dari stakeholder, dari organisasi. Gitu. Kita harus bisa memuaskan ekspektasi dari mereka. Setelah kita tentukan, klasifikasikan gitu, step berikutnya biasanya kita juga melakukan pemetaan gitu ya, posisi relatif stakeholder terhadap stakeholder yang lain. Nah, ini biasanya kita susun dalam format matriks gitu ya, berdasarkan beberapa kriteria gitu ya. Yang pertama adalah relation-nya gitu ya. Contohnya relation antara masing-masing stakeholder itu terhadap perusahaan bagaimana gitu ya. Habis itu potensi koalisi gitu ya antara beberapa stakeholder itu seperti apa. Apakah ada stakeholder yang bisa saling berkoalisi, apakah ada stakeholder yang saling konflik, dan segala macamnya kita petakan relasi dan koalisinya. Kemudian interest dari masing-masing stakeholder itu seperti apa? Apakah ada yang memiliki common interest, gitu ya kita kembangkan, atau ada yang sifatnya blocking interest, mereka minta A, yang stakeholder lainnya minta B, ini kita petakan. Kemudian power dari masing-masing stakeholder, ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau misalnya yang berhadapan sama-sama yang kuat, nah itu akan menyulitkan. Tapi mereka memiliki conflicting interest, ini juga susah. Nah, kemudian tingkat prioritas dari masing-masing stakeholder, itu tadi juga kita konfrontasikan dalam suatu matriks. Nah, setelah itu dilakukan, biasanya step kelimanya adalah kita memetakan stakeholder berdasarkan tingkat dukungan yang bisa diberikan ke organisasi. Nah, di sini ada 3 jenis klasifikasi dari stakeholders gitu ya. Yang pertama itu ada movers gitu ya. Movers ini adalah pendukung dari organisasi. Mereka akan mendukung kemajuan organisasi. Nah, yang kedua ini adalah blockers. Mereka adalah yang menentang terhadap organisasi gitu ya. Ini juga biasanya akan ada stakeholder yang seperti ini. Ini menjadi penghalang buat organisasi. Nah, di tengah-tengah antara movers dengan blockers, biasanya kita mengenal ada yang sifatnya floaters gitu ya. Kadang ke kanan, kadang mover, kadang menjadi blocker. Ini juga ada stakeholder yang seperti itu. Setelah kita petakan 3 hal tersebut, treatment terhadap stakeholder ini harus kita lakukan sesuai dengan tingkat dukungannya. Jadi misalnya kita menghadapi movers gitu ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita menginformasikan gitu ya mengenai objektif, aktivitas organisasi, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang cukup sehingga semakin mendukung perusahaan kemajuan. Nah, floaters ini agak-agak tricky gitu ya, kita bisa memberikan informasi juga ke mereka sehingga mereka bisa dominan untuk menjadi movers gitu ya, dari floaters ke movers, jangan menjadi floaters ke blockers. Nah, yang blockers ini juga penanganannya agak sedikit khusus gitu ya, karena mereka menjadi penghalang. Biasanya ini perlu kita konsultasikan gitu ya, apa sih, kenapa Anda menentang, kenapa, apa yang nggak disukai terhadap perusahaan dan segala macamnya. Kita berusaha untuk satisfy keinginan mereka. Itu adalah penanganan terhadap yang berbeda.
Nah, dari sini kita bisa tahu gitu ya bahwa stakeholder management ini merupakan model yang sangat penting. Ini sifatnya evergreen gitu ya. Meskipun ini sudah lama, tapi ini dipakai terus gitu ya. Dan ini dipakai oleh setiap organisasi. Nah, stakeholder management ini juga dapat sangat berguna untuk menghadapi beberapa situasi gitu ya. Contohnya, misalnya ada resistensi gitu ya terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Nah, kita bisa memakai model ini. Terus misalnya ada perubahan stakeholders gitu ya, perubahan iklim politik dan segala macam yang kita juga bisa memakai ini. Kemudian adanya perubahan behavior gitu ya atau attitude misalnya dari beberapa stakeholders. Nah, kita bisa memakai stakeholder management ini. Nah, selain itu, kita juga tahu bahwa stakeholder management ini menyediakan panduan yang bermanfaat untuk meyakinkan any opponent gitu ya, opponent dari organisasi ini untuk menciptakan dukungan dari mereka. Jadi blockers itu bisa menjadi floaters ataupun movers gitu ya dengan menerapkan stakeholder management. Namun demikian, beberapa hal yang perlu kita take notes gitu ya dari stakeholder management ini, biasanya perusahaan itu terlalu sering gitu ya menghadapi perubahan lingkungan gitu ya. Jadi di sini stakeholder management ini perlu dilakukan secara berkala. Permasalahannya stakeholder management ini biasanya sifatnya harus di roll out gitu ya, statis gitu ya. Mungkin ini stakeholder management ini bisa dikombinasikan dengan beberapa tools yang sifatnya dynamic gitu ya. Seperti misalnya sistem dinamiknya J. Forrester atau mungkin dengan agent based modeling. Oke, demikian mengenai stakeholder management. Semoga apa yang kita pelajari menjadi hal yang bermanfaat. Thank you.